Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga sehat selalu untuk kita semua. Terhormat Ibu Sedang Wahyuni selaku dosen mata kuliah Fisika Listrik Magnet, serta teman-teman seperjuangan yang senantiasa saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat umur, nikmat iman, serta nikmat kesempatan sehingga bisa mengikuti perkuliahan ini. Baiklah, perkenalkan nama saya Resya Amanda selaku moderator. Adapun pemateri yang akan melakukan presentasi adalah kelompok 8 dengan materi mengenai gaya Lorentz atau bisa disebut juga dengan gaya magnetik. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok. Yang pertama ada Intan Dwi Fitriani, yang kedua ada Risya Amanda, yang ketiga ada Imam Arif Baihaqi. Baik, langsung saja kita mulai. Gaya Lorentz atau magnetik. Gaya Lorentz ditemukan oleh Hendrik Anton Lorentz pada tahun 1895. Ia melakukan penelitian di bidang elektromagnetik berdasarkan teori-teori yang telah ditemukan sebelumnya oleh ilmuwan terdahulu. Kemudian, Lorentz berhasil mendapatkan temuan baru yang dikenal luas dengan sebutan gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah sebuah hasil penggabungan antara dua gaya, diantaranya yaitu gaya elektrik dan gaya magnetik di dalam suatu medan elektromagnetik. Gaya Lorentz juga merupakan salah satu gaya yang dihasilkan karena adanya suatu muatan listrik yang diantarkan oleh sebuah arus listrik yang ada di dalam suatu medan magnet. Arah dari gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah pada kuat alur listrik, serta induksi magnetik yang ada. Nah, jadi gini ya teman-teman, jika terdapat sebuah pengantar yang memiliki alur listrik, maka pengantar tersebut berada dalam sebuah medan magnet yang akan timbul suatu gaya yang disebut dengan nama gaya magnetik atau yang biasa disebut dengan nama gaya Lorentz. Gaya inilah yang kemudian memiliki sekali manfaat diantaranya yaitu untuk menggerakkan motor listrik, misalnya seperti kipas angin, blender, motor listrik, bel, dan lain sebagainya. Besar gaya Lorentz bergantung dari beberapa faktor. Yang pertama, ada besar kuat alur listrik dalam kawat penghantar. Yang kedua, besar kuat medan magnet di mana kuat arus berada. Yang ketiga, panjang kawat di dalam medan magnet. Nah, di sini ada dua contoh aplikasi gaya Lorentz dalam kehidupan sehari-hari kita ya teman-teman. Yang pertama, ada bel listrik. Bel listrik ini merupakan alat yang digunakan sebagai pertanda mulai atau berakhirnya suatu kegiatan. Prinsip kerjanya yaitu ketika aliran listrik mengalir pada kumparan, maka besi di dalamnya menjadi elektromagnetik yang mampu menggerakkan lengan pemukul untuk memukul bel sehingga berbunyi. Contoh selanjutnya ada kereta maglev ya teman-teman. Prinsip kerja kereta maglev yaitu mengubah energi listrik menjadi energi gerak menggunakan induksi magnet. Kereta ini dipasangi magnet listrik di bawahnya yang bergerak pada jalur bermagnet listrik. Magnet tolak-menolak sehingga kereta api melayang tepat di atas jalur lintasan. Gesekan kereta api dengan jalur lintasan berkurang sehingga kereta api bergerak lebih cepat. Gaya Lorentz pada kawat beralur listrik. Jika terdapat sebuah kawat dengan pengantar yang memiliki ukuran panjang I dan kemudian kawat pengantar tersebut dialiri oleh arus listrik sebesar I, kemudian selanjutnya kawat tersebut akan diletakkan di dalam suatu daerah yang dipengaruhi oleh medan magnet B. Berdasarkan dari penjelasan tersebut, maka gaya Lorentz dapat dirumuskan menjadi sebagai berikut. F sama dengan B dikali I dikali L sin theta. Dengan keterangan F sama dengan gaya Lorentz atau magnetik, I sama dengan kuat arus listrik, B sama dengan induksi magnetik, L sama dengan panjang kawat penghantar, theta sama dengan sudut antara arah alur listrik dan medan magnetik.
Maka pada kawat pengantar tersebut akan mengalami sebuah gaya, yaitu gaya Lorentz, di mana besarannya sangat dipengaruhi oleh besaran medan magnet. Nah, selanjutnya masih ada cara lebih mudah supaya kamu bisa memahami konsep dari gaya Lorentz ini loh. Caranya yaitu dengan memperpraktikkan sendiri menggunakan tanganmu sesuai dengan kaidah tangan kanan. Gambar di atas menjelaskan bahwa ketika kita buka telapak tangan dengan 4 jari rapat dan ibu jari terbuka, maka arah ibu jari merupakan arah arus listrik, arah 4 jari merupakan arah induksi magnetik, dan arah telapak tangan adalah arah gaya Lorentz. Mudah bukan? Ayo teman-teman praktikkan sendiri di rumah ya. Gaya magnetik pada kawat sejajar berarus listrik. Gaya magnet juga dialami oleh dua buah kawat sejajar yang saling berdekatan, yang beraliran arus listrik. Timbulnya gaya pada masing-masing kawat dapat dianggap bahwa kawat pertama berada dalam medan magnetik yang ditimbulkan oleh kawat kedua, dan sebaliknya, kawat kedua berada dalam medan magnetik yang ditimbulkan oleh kawat pertama. Nah, berdasarkan gambar di atas ini, dapat disimpulkan bahwa pada dua penghantar lurus sejajar yang dialiri arus listrik akan terjadi gaya tarik-menarik jika arusnya memiliki arah yang sama, dan gaya tolak-menolak jika kedua arus yang mengaliri berlawanan arah. Jadi, ketika kawat pertama dialiri arus ke atas, maka akan menimbulkan induksi magnet di kawat kedua yang arahnya masuk bidang, sehingga kawat kedua ada variabel kuat arus ke atas dan induksi magnet masuk ke bidang dengan menggunakan aturan tangan kanan gaya Lorentz pada kawat. Gaya Lorentz pada kawat kedua akan berarah ke kiri. Ketika kawat kedua dialiri arus ke atas, maka akan menimbulkan induksi magnet di kawat pertama yang arahnya keluar bidang. Sehingga di kawat kedua ada variabel kuat, arus ke atas, dan induksi magnet masuk ke bidang dengan menggunakan aturan tangan kanan gaya Lorentz pada kawat. Gaya Lorentz pada kawat kedua akan berarah ke kanan. Berdasarkan dari penjelasan di atas dapat dirumuskan dengan F1 sama dengan F2 sama dengan F mui 0 dikali I1 dikali I2 dikali L per 2 pi A. Dengan keterangan F1, F2, F3 adalah suatu gaya tarik-menarik atau tolak-menolak dalam satuan Newton. Mui 0 adalah permeabilitas vakum. I1 adalah kuat arus pada kawat A satuan ampere, I2 adalah kuat arus pada kawat B satuan ampere, L adalah panjang kawat penghantar, A adalah sebuah jarak dari kedua kawat. Nah, gaya magnetik pada muatan gerak. Sebuah benda bermuatan listrik yang bergerak dalam medan magnetik juga akan mengalami gaya magnetik. Besarnya gaya magnetik yang dialami oleh benda bermuatan listrik itu dinyatakan dengan F sama dengan B kali Q kali V kali sin theta. Dengan keterangan F sama dengan gaya magnetik, B sama dengan induksi magnet, Q besarnya muatan listrik, V sama dengan kecepatan muatan listrik, theta sama dengan sudut yang dibentuk oleh arah I dan V. Lintasan yang ditempuh oleh partikel bermuatan dalam medan magnetik tergantung pada sudut yang dibentuk oleh arah kecepatan dengan arah medan magnetik. Nah, di sini ada gambar. Di gambar ini, apabila jika suatu muatan berbentuk lingkaran seperti ini, di sini ada sebuah muatan, ia bergerak di antara medan magnetik, di mana ia membentuk suatu lintasan melingkar seperti ini, maka besarnya gaya Lorentz-nya itu sama besarnya dengan gaya sentripetal pada muatan itu. Nah, tadi gaya Lorentz pada muatan yang bergerak itu B kali Q kali V. Nah, sementara pada gaya sentripetal pada benda yang bergerak melingkar itu dirumuskan dengan B kali Q kali V sama dengan M V kuadrat per R atau jari-jari orbit muatannya itu
R sama dengan jari-jari lintasan muatan listrik, M sama dengan massa benda bermuatan listrik, V sama dengan kecepatan benda bermuatan listrik, B sama dengan induksi magnet, Q sama dengan muatan listrik benda. Berikut ini ada contoh soal tentang gaya Lorentz. Ini adalah cara menyelesaikannya dengan menggunakan aplikasi MATLAB. Diketahui bahwa I sama dengan 4M, L sama dengan 6MA, F sama dengan 20N. Lalu yang ditanyakan adalah berapa besar medan magnet tersebut. Cara penyelesaiannya bisa menggunakan rumus seperti yang ada di gambar tersebut, yaitu B sama dengan F per I dikali L. Kita bisa lihat di gambar tersebut pada inputan I di mana 6MA harus dirubah terlebih dahulu menjadi satuan ampere dengan cara membaginya. Lalu di bawahnya terdapat dua tombol untuk menghitung atau mereset angka yang sudah kita masukkan. Jika sudah menekan tombol hitung, maka secara otomatis hasilnya akan keluar seperti pada kotak bagian bawah. Pada bagian ini adalah sintaks untuk menjalankan hitungan pada MATLAB tersebut. Di sini kita bisa lihat F sama dengan STR2 double, A sama dengan STR2 double, L sama dengan STR2 double. Yang dimaksud sintaks F sama dengan sampai L sama dengan ini adalah untuk menginput atau memasukkan angka yang ingin kita hitung dalam MATLAB. Lalu pada bagian bawahnya terdapat sebuah rumus yaitu I sama dengan A dikali 10 pangkat min 3 dan B sama dengan F per I dikali L. Adalah rumus untuk menghitung inputan angka yang sudah kita masukkan sebelumnya. Lalu pada bagian selanjutnya terdapat sebuah coding yaitu set handles edit 4 dan set handles edit 5 untuk menampilkan hasil hitungan. Jika kalian cermati, pada bagian push button 2 terdapat sintaks yang hampir sama dengan sintaks sebelumnya, di mana di situ terdapat sintaks set handle. Yang membedakan hanya pada bagian edit dan bagian akhir sebelum tanda tutup kurung. Pada bagian ini berfungsi untuk mereset atau mengulang inputan yang sudah kita hitung sebelumnya. Nah, segitu dulu teman-teman yang dapat kami sampaikan. Yang terhormat kepada Ibu Serendang Wahyuni, serta teman-teman yang berbahagia, demikianlah kegiatan presentasi kami hari ini. Kami meminta maaf atas kesalahan kami. Mari kita tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Demikianlah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.